Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين والقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah yang Allah cintai, kita bersyukur kita sudah melewati pekan ketiga bulan Safar. Hari ini kita sudah masuk 22 Safar. Kurang lebih 189 hari menuju Ramadan. Semoga jamaah Al-Hidayah Allah berikan kesempatan tahun miladiah 2026 berjumpa dengan Ramadan. Hari ini kita berada pada hari 16 Agustus, sehari menjelang milad bangsa kita yang ke-80 tahun. Pekan yang lalu di komplek kami ada seorang pria yang wafat di usia 88 tahun. 8 tahun dia lebih dulu dari Indonesia. Dia lahir tahun 1937. Masya Allah. Salah satu orang tertua di komplek. Jarang pernah sakit. Sekali sakit, masuk rumah sakit, sebulan meninggal. Masya Allah. Makanya hati-hati yang jarang sakit ini. Masya Allah. Pagi ini, di tengah kita merayakan rasa syukur yang disebut oleh ahli sejarah satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka lewat melawan penjajah, hanya Indonesia. Gak ada negara di dunia yang merdeka ya kecuali Indonesia. Makanya itu salah satu yang akan ditulis dalam pengulangan sejarah kita. Tapi bangsa yang kuat itu fondasinya adalah keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat itu, jika keluarga itu punya fondasi yang paling kuat, yaitu keimanan yang kuat. Itulah sebabnya jika kita mendengar ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu artinya kita disuruh menjaga bangsa ini dengan menjaga keluarga kita. Dan salah satu yang harus kita jaga dalam keluarga kita adalah keimanan keluarga kita. Kadang-kadang kita sebagai seorang ayah tidak pernah mengevaluasi sejauh mana keimanan keluarga kita. Kita cuma mengevaluasi anak kita sudah lulus apa belum. Kita mengevaluasi anak kita sudah kerja apa belum. Kita hanya mengevaluasi anak kita sudah mau nikah apa belum.
kita hampir tidak pernah mengevaluasi keimanan, kondisi yang paling penting dalam hidup seorang hamba, yaitu keimanan keluarga kita. Coba lihat ayat berikut ini. Di Quran ada ayat yang menyuruh orang beriman, beriman. Ada ayat yang menyuruh orang beriman, beriman. Antum pikir hanya manusia yang disuruh beriman, yang sudah beriman tetap disuruh beriman. Mana ini santri? Libur ya? Quran surat, buka. Nama suratnya An-Nisa, surat keempat. Pak Agus libur. Oh bagus. Mana mic-nya bagus? Satu. Oh betul lah. Ya. Al-Quran surat An-Nisa ada mic-nya. Ayat 136. Nah. An-Nisa 136. Mangga bantuan. An-Nisa surat keempat ayat 136. Kehilangan mic ini masjid. Taruh di mana mic-nya? Tadi marbot tuh beres-beres. Enggak ada. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita kehilangan. Telah berpulang. Ada. Masya Allah. Itu tuh. Jangan cuma ada, hidup enggak itu? Hidup, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. 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 Wah, ada santri ternyata tidak sigap ya. Wah, santri baru kelihatan ini ya. Harusnya cepat, Masya Allah. Gitu. Oh, baru nyari lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ini kalau durasi ini gagal ini, Masya Allah. Nggak efisien ini, Masya Allah ini. Masya Allah. Tapi di masjid tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا Ya, salah. An-Nisa 136. Memang habis durasi kita ini, Masya Allah. Pokoknya ingat, kalau jadwal Ustadz, santri harus siap. Di masjid yang lain, kalau jadwal saya, imamnya enggak berdiri, enggak berganti. Kenapa? Dia baca ayat tanpa melihat mushaf. Masya Allah. Dia bilang, Ustadz, temanya apa? Bab ini, siap Ustadz, sebutkan aja ayatnya. Dia yang nantang Ustadz. Itu baru bilang itu, Masya Allah. Nggak ada WA sama saya tuh. Ustadz, ayat-ayat apa besok? Enggak. Temanya apa Ustadz? Dia yang nantang. Ayat ini dia baca. Wah, Masya Allah. Nah, itulah baru bilang Quran nempel itu. Masya Allah. Ayo nak, langsung. Ya ayyuhalladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kata para ulama, inilah ayat yang menyuruh orang beriman tetap beriman. Karena boleh jadi orang beriman itu, Pak, setelah waktu yang lama, gak ada lagi imannya. Dan kita jarang mengevaluasi keimanan keluarga kita. Bukankah Nabi selalu mengatakan, jaddid imanakum, ya, perbarui iman kalian. Ya, di sini disebutkan bagian daripada arkanul iman. Wa may yakfur, siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang paling jauh. Rukun iman itu dalam hadis 6. Makanya dalam mazhab Hanafi rukun iman cuma 5. Tapi ini ada rukun iman dalam hadis. Satu lagi apa? Engkau percaya, engkau beriman biqadri khairi wa syarri, dengan ketetapan Allah, baik yang nampak terlihat baik maupun yang nampak terlihat buruk. Ketetapan Allah itu terlihat baik dan terlihat buruk karena terbatas mata zahir kita. Beriman pada ketetapan Allah itu kadang-kadang tidak mudah. Ya. Karena ketetapan Allah kadang tidak sesuai dengan apa yang manusia impikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216 itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau sukai itu tidak baik bagimu. Boleh jadi apa yang kau benci malah itu baik bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi jamaah sekalian, jaga keimanan keluarga itu dengan baik. Karena bagaimanapun menjaga keimanan ini PR terbesar kita. Siapa yang menjamin anak kita kemudian sampai akhirnya tetap dengan keimanan? Dulu dia di pondok, ketika kuliah, ketika bergaul, sholatnya tidak lagi tepat waktu, sholatnya mulai di akhir waktu, kadang ketika sibuk dia lewat sholatnya, itu tanda keimanannya makin parah. Iman itu tidak statis, dinamis. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik, iman itu turun. Yazidu bitta'ah, dia naik karena berbagai ketaatan. Wa yankus, dan dia turun bil ma'asi, berbagai kemaksiatan. Kalau kita tidak menjaga keimanan keluarga kita, bahaya Pak, bahaya. Nah, gimana keimanan itu dijaga dengan baik? Tak ada yang lebih kuat menjaga keimanan kecuali dengan 3 perkara. 1, ilmu. Ilmu. Belajar terus. Maka enggak boleh ada orang yang merasa sudah doktor, sudah profesor. Doktor, profesor itu di kampus Pak. Di rumah Anda mahasiswa baru. Dipelonco terus sama orang rumah. Masya Allah. Saya diundang Pak sama guru-guru besar. Pak Ustadz, kami memutuskan Ustadz mendampingi kami untuk tur ke Xinjiang. Saya bilang, apa kaitan saya dengan kalian?
Ustadz nggak usah tahu lah, pokoknya ini keputusan Ustadz harus ikut. Setelah saya telusuri, ternyata istri mereka pada ikut. Masya Allah. Dan ibu-ibu itu memutuskan Ustadz Yasir lah yang mendampingi ini semua. Padahal mereka guru besar. Di kampus mereka guru besar. Di rumah mahasiswa baru. Ya, takut dengan mereka dengan ibu rektor itu. Masya Allah. Gitu. Pak, menjaga keluarga ini tidak mudah, Pak. Ya. Apalagi keluarga itu kalau mulai diterpa dengan ini, maka belajar. Ya. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, penerang. Maka kalau di rumah sudah mulai ada orang, mohon maaf Pak, ketika mulai ada orang rumah, ketika bapak tanya, "Mah, gimana hari ini?" Tahu gelap, itu tanda dia nggak punya ilmu lagi itu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Gak boleh Pak. Hal yang paling pokok dalam hidup kata Imam Bukhari, al-fahmu qabla al-qawl wal fi'l. Al-fahmu qabla al-qawli wal fi'l. Pemahaman itu harus selalu diprioritaskan sebelum orang itu berbicara, apalagi bertindak. Itu kaidah pokok. Setiap kitab Imam Bukhari selalu ada madkhal, pengantar, dan pengantar Imam Bukhari dicetak dengan tebal, al-fahmu qabla al-qawl wal fi'l. Harus, tidak boleh orang tuh nggak punya pemahaman. Ya, ngaji di Al-Hidayah ini, rasa-rasanya masjid yang paling banyak jadwal pengajian Al-Hidayah. Masya Allah. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak mau kalah. Masya Allah. Ya, udah ngaji di Al-Hidayah, ngaji di Arido, ngaji di Al-Muhajirin, luar biasa. Sepekan cuma 7 hari, mereka bisa ngaji 16 kali. Masya Allah. Itu kalau dihitung-hitung berapa SKS itu, Masya Allah. Cuma karena mengaji sudah di usia-usia ya di atas 50, itu bagaikan melukis di atas air. Ngaji dengan Ustadz Yasir, ya, Ustadz yang lain hilang materinya. Masya Allah. Ngaji dengan Ustadz Halim, ya, materi Ustadz Yasir hilang. Masya Allah. Karena ilmunya sulit bertambah, yang ada berganti. Masya Allah. Seperti itu. Tapi kata ulama, yang penting terus belajar. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah spiritnya, semangatnya. Apa hadis yang paling terkenal itu? Mayyaltamisu, siapa yang dengan rela melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Terus Pak, belajar Pak. Boleh Bapak ngaku pensiun dari tugas kantor? Yes. Kerja ada pensiun. Yang nggak ada pensiun, belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari Bapak di buayan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti belajar. Karena Jibril tetap datang kepada Nabi sampai detik-detik sakaratul maut. Teruslah belajar Pak. Menjaga iman keluarga dengan membuat keluarga itu rajin ke majelis. Rajin. Saya lihat agak aneh memang. Coba tanya sama jamaah tabligh. Di Bangladesh itu Pak, serapuh bagaimanapun keluarga Pak, itu ke pasar tradisional belanja lauk, tapi sebelum pulang dia akan mampir beli buku untuk orang rumah. Luar biasa. Ya, kita ini kadang-kadang suka pensiun membaca. Saya menganggap handphone ini Pak, nelpon itu cuma taktis. Fungsi utama HP ini adalah mengakses ilmu pengetahuan. Ada kawan saya itu psikolog level internasional.
Tiap kali ada buku baru, Ustadz ini linknya, buka. Pertama kali saya agak sulit, kenapa? Bahasa asing semuanya. Bro, ini gimana caranya? Ustadz, nanti Ustadz download ini dulu Ustadz. Semua link ini bisa diterjemahkan. Masya Allah. Dan baca buku itu nggak harus semua Pak. Lihat daftar isi. Mana yang paling baru, mana yang paling ini, itu yang kita baca Pak. Baca. Agama ini dimulai dengan ikra, baca. Itu. Jadi ingat, jadikan HP ini nomor 1 sebagai sumber mendapatkan informasi terus. Begitu. Ulama siapa yang hari ini nggak bisa diakses? Kajian-kajian mereka itu Pak. Semuanya dimuat di media sosial. Bahkan ada websitenya khusus yang bisa kita dalamin. Kitab-kitab terbaru para ulama. Akses Pak. Jangan cuma TikTok. Gitu Pak. Ya. Pastikan. Kalau teman-teman, Ustadz, HP ini paling fungsi adalah sebagai alat kapital. Jadikan punya HP dengan internet menghasilkan uang. Boleh Pak. Tapi sebagai seorang mukmin menjaga keimanan dengan ilmu. Tanpa ilmu tahu agelap, itu dia. 2. Mohon maaf Pak, ini tugas Bapak semua ini Pak. Menjaga keimanan keluarga. Dengan apa Ustadz? Yang kedua, ini yang paling berat. Gak ada orang yang bisa menjaga keimanan kecuali dengan keistiqomahan. Setiap kali kita dengar kata istiqomah, semua tarik nafas. Aduh, itu mah berat. Memang istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Coba lihat nih, Masya Allah. Udah duduk, nyandar, selonjoran lagi. Masya Allah. Gitu. Pak Haji masih bersila tuh kiri kanan. Masya Allah. Udah selonjoran begitu. Itu namanya istirahat, bukan istiqomah. Gitu. Ya. Istiqomah itu Masya Allah. Datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu kalimat yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Nabi kaget, ini orang punya semangat. Kata Nabi, Qul, katakanlah olehmu, amantu billahi summastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian engkau konsisten dengan keimanan itu. Manusia itu punya sifat suka berubah. Ya. Dulu loyang, sekarang panci. Dulu sayang, sekarang benci. Makanya Ji, pria yang konsisten itu Ji, kalau sudah pakai sepatu, jangan pula pakai kain. Kalau sudah punya yang satu, jangan lirik-lirik yang lain. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Konsisten. Masya Allah. Ini karena yang ngomong ini cuma satu soalnya. Masya Allah. Ya. Istiqomah ya. Kata Allah yarham, menegur saya. Ya. Allah yarham Kiai Haji Khairul Yunus. Laki-laki tua yang tidak pernah merasa tua sampai dia wafat. Jarang menemukan seperti Kiai Haji Khairul Yunus. Antum tuh belum punya istri, antum baru iswan katanya. Masya Allah, terasa banget tuh. Kalimat-kalimatnya kuat banget. Maksud Pak Kiai, antum baru iswan. Bahkan istu juga belum antum. Masya Allah. Saya bilang, kenapa wanita itu yang kita nikahi disebut istri? Karena dia melakukan 3 hal Pak Kiai. Antum punya dalil? Punya. Wanita itu hanya bisa disebut istri ketika dia mengandung anak kita, melahirkan anak kita, menyusui anak kita. Itu ada di surat Al-Quran. Bagaimana Zakaria, dia menyebut istrinya Imro'ata, karena belum punya anak. Sampai akhirnya dia melihat Maryam, yang dia siapkan mihrabnya itu ada anggur, ya, ada kurma. Ditanya oleh ini, hadza laki
Apakah ini untukmu Maryam? Hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Maka Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kalau Maryam ajak diberikan ya Allah darimu, aku mohon kepadamu. Istri yang akhirah, yang sudah menopause, darimu karunia ya Allah. Tiba-tiba Nabi Zakaria diberikan kabar istrinya bisa hamil. Dan diberikanlah seorang laki-laki bernama Yahya. Masya Allah. Setelah Yahya lahir, baru istri Nabi Zakaria tidak lagi dipanggil imra'atah, tetapi zauzah. Makanya kalau Nabi Muhammad semua istrinya disebut zauzatul Rasul. Ya, istri Nabi. Kalau belum punya anak di Quran disebut imra'ah. Asia, wanita mulia. Tapi karena dia nggak punya anak disebut imra'ata Fir'aun. Istri Fir'aun. Gitu. Memang di Quran itu ada level orang tertentu. Nanti mengandung, melahirkan, menyusui, baru dia disebut dengan zauzah. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya. Jadi bapak-bapak terus belajar, istiqomah. Memang istiqomah ini, ada seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama? Nabi menyebut 3 amal yang paling utama. 1, as-salatu ala waqtiha. Hadis ini oleh Imam Bukhari ditulis menjadi hadis pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama ya Rasul? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Summa ya Rasul, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasul, kemudian apa lagi? Al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Bapak tahu, sahabat ini kerjaannya memerah susu. Tapi dia minta ke majikannya, susu pertama yang dia perah, dia minta. Ditanya sama majikannya, buat apa? Buat ibuku. Aku pingin susu pertama perahan itu untuk ibuku. Yang kita sebut dalam dunia modern disebut kolestrum. Supaya ibunya tetap sehat. Satu waktu ketika majikannya mengizinkannya. Karena majikannya kagum. Dia aja yang punya ternak tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi si pemuda ini itu memerah susu pertama dia simpan untuk ibunya. Dan ketika dia pulang satu waktu ibunya sudah tertidur. Apa yang dia lakukan? Dia pegang susunya itu, dia berdiri di depan ibunya. Sambil dia berharap ibunya terjaga dan dia akan langsung memberikan susu itu. Luar biasa. Konsistensi. Makanya apa kata Nabi? Amal yang paling Allah cintai dari seorang hamba adalah dawamuhu law kana in kalla. Amal yang kontinu walaupun itu hanya seetik. Walaupun sedikit. Khalid ibn Walid diprotes oleh pasukan. Ya Khalid, setiap kali kau imam kau baca kulhu. Masya Allah. Datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diprotes oleh orang-orang. Setiap kali aku memimpin pasukan perang, aku ditunjuk jadi imam karena panglima perang. Aku membaca surat Al-Ikhlas. Mereka protes, nggak ada surat yang lain. Masya Allah. Kata Khalid, ya Allah, sagalatnal jihad. Bayangkan Pak, kedudukan jihad itu lebih utama daripada menghafal Quran. Tapi Khalid menangis sambil berkata, aku telah disibukkan dengan perang di jalan Allah sehingga tidak menambah hafalanku. Masya Allah. Kita disibukkan dengan baca WA. Masya Allah. Khalid ibn Walid, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, jagalah anak-anak. Pak, mantau anak itu gini aja Pak.
Ini cara sederhana ini Pak. Anak itu nggak usah semua amal kita paksakan pada dirinya. Tapi kita lihat amal apa yang paling dia sukai, titipkan ke anak itu. Nah, berazamlah kau jaga amalmu itu dan banggakanlah di hadapan Allah. Dengan amal itu kau akan masuk surga. Begitu. Sehingga dia tidak pernah tinggalkan amal itu. Kalau ada anak kita yang tidak pernah bangun di atas jam 4. Kenapa nak? Aku mau jaga tahajudku ayah. Biar nanti di akhirat aku memberikan syafaat pada ayah dan bunda dengan tahajudku. Mantap. Jaga tahajudnya. Kemanapun dia pergi, dia kos, dia tidak tinggalkan tahajudnya. Ada anak tuh gak pernah meninggalkan. Malam dia gak pernah meninggalkan baca Yasin. Mana dalilnya Ustadz? Yasin itu Pak, terlalu banyak riwayat, tapi lemah. Di antara riwayat yang paling kuat adalah man qara'a Yasin lailatan, siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam, esok paginya Allah mengampuninya. Maka seorang anak dia baca terus tiap malam sebelum tidur Yasin. Paginya dia tidak punya lagi dosa. Jika dia istiqomah dengan amal itu, ketika dia wafat, Masya Allah, dia bisa berikan syafaat kepada ibu dan bapaknya dengan amal yang istiqomah itu. Itu Pak. Saya punya jemaah itu Pak. Anaknya kelas 5 SD. Dipanggil oleh bapaknya satu waktu. Nah, ini tabungan abangmu nih nak. Masya Allah. Dari SD, di SMP, tabungannya luar biasa. Dia sudah punya belajar menabung. Kata bunda, kamu tidak punya tabungan. Ayah, jangan marah ayah ya. Betul jajan yang ayah kasih itu lebih. Dan ayah menitip usahakan jajan itu ditabung. Aku nabung juga kok ayah. Mana buku tabungannya? Aku nggak pakai buku ayah. Aku punya teman sebangku. Ayahnya sudah tidak ada. Aku berpikir aku akan menabung dengan meringankan bebannya. Masya Allah. Nangis bapaknya. Masya Allah nak. Masya Allah. Keren. Coba dicek amal anak kita apa. Cek Pak. Jangan cuma bangga dia pergi udah bisa bawa mobil, udah bisa bawa motor, cek dulu amal anak kita itu apa. Hati-hati. Kau akan ditanya tentang anakmu, kau akan ditanya tentang istrimu. Jaga keimanan keluarga dengan keistiqomahan. Masya Allah. Ya. Saya kaget Pak. Bapaknya itu Pak dapat hidayah gara-gara anak tadi itu. Ya. Dan anaknya itu tidak sampai kelas 6. Kelas 5 semester genap. Dia baru sampai di Jagorawi, ditelepon sekolah. Dia balik ke sekolah. Anaknya tenggelam waktu eskul berenang. Hampir dia mau pukul itu guru eskul. Tapi sampai akhirnya dia ingat kalimat dari anaknya itu. Aku tidak nabung seperti abang. Aku tidak punya buku tabungan. Tapi aku nabung dengan meringankan beban temanku ayah. Insya Allah. Satu waktu dia ditanya. Ayahnya itu luar biasa. Kontrol pada anaknya hebat. Tiap kali azan dia suruh anaknya. Nah azan. Tapi ternyata bapaknya nggak pernah ke masjid. Satu waktu sebelum dia meninggal, ketika bapaknya tanya, nak azan ke masjid. Si anak itu beranikan diri. Ayah, aku tahu ayah selalu menyuruh kami ke masjid. Kapan ayah ke masjid? Kalimat itu terdengar, terulang-ulang setelah anaknya mati tenggelam. Dan apa yang terjadi Pak? Sejak saat itu ketika anaknya mati tenggelam, dia kemudian menjadi sohibul masjid. Rajin ke masjid sampai hari ini. Pertanyaannya, kenapa kita harus tunggu anak kita wafat baru dapat hidayah? Masya Allah. Kadang-kadang perjalanan taubat seseorang itu harus melewati dengan cara dipaksa. Begitu. Pak, checklist. Si AA bagaimana?
si teteh bagaimana. Hati-hati loh Pak, Bapak asik duduk di majelis. Udah duduk ngantuk tidur lagi, Masya Allah. Hati-hati loh Pak, jangan-jangan anak di rumah juga belum bangun. Lebih parah lagi ustadz ceramah di sini, anaknya belum bangun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu waktu saya ditelepon seorang kiai. Ustadz Yasir, Pak Kiai, waalaikumsalam, Masya Allah. Ustadz, to the point aja. Wah, kalau bilang to the point pasti ada masalah. Betul. Ustadz, posisi di mana? Di rumah Ustadz, sudah sampai. Boleh enggak merapat ke rumah saya? Pak Kiai, ini 11:30. Kalau bisa Ustadz tolong ke rumah. Masya Allah. Saya datang akhirnya jam 12 sampai. Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Dia peluk saya, nangis. Ustadz minta tolong, si abang belum pulang. Nanti tolong kalau dia pulang, Ustadz nasihatin si abang. Pak Kiai, kenapa? Saya takut kalau saya nasihatin, saya bisa marah. Masya Allah. Saya takut kesabaran saya hilang. Masya Allah. Hampir jam 1 baru si abangnya pulang. Dan kagetnya dia ada Ustadz Yasir. Ustadz, Masya Allah. Duduk sama dia. Saya cerita. Sampai akhirnya dia juga nangis. Datang ke Pak Kiai, duduk, dia cium kaki Pak Kiai, minta ampun. Alhamdulillah, anak itu berubah. Masya Allah. Kadang-kadang anak-anak mentang-mentang S1, S2, S3, dia lupa kalau dia masih tinggal dengan abah. Anak-anak kita sekarang ini, dia tidak tahu yang punya rumah itu ada. Yang punya dia itu ada. Bukankah Nabi pernah berkata kepada seorang pemuda, anta wal mal li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Anak-anak kadang nggak tahu ini. Datang ke rumah, mau jam berapa Pak aja pulang. Apa kau nggak tahu ayahmu mengkhawatirkanmu? Masya Allah. Saya menemani seorang menteri. Saya tidak sebut menterinya ya. Pak Ustadz Yasir diminta menemani Pak Menteri. Beliau mau berkunjung ke seorang syekh. Orang Indonesia syekhnya. Ternyata itu guru dia, Pak Menteri itu punya guru dulu di Madinah. Yang ngajarin bahasa Arab tuh itu dia. Saya menemani Pak Menteri itu. Ketika sampai di rumah itu, kita sholat maghrib. Baru ke rumah syekh itu. Syekh itu melayani kita dengan makan. Mungkin sudah jam 6:30, mau jam 7. Anaknya syekh itu pulang tenteng sepatu futsal. Masuk rumah enggak salam. Ditegur sama syekh itu. Bang, maghrib bang, mau habis waktunya. Udah tahu? Loh, Allah wala quwata illa billah. Langsung jatuh air mata saya itu. Ternyata betul. Nuh alaihissalam, cobaan terberatnya adalah Kan'an. Itu yang membuat Allah menegur Nabi Nuh. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. La haula wala quwata illa billah. Sanggup enggak kita ketika anak kita disebut sama Allah, dia bukan dari keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Masya Allah. Nabi Nuh itu berapa tahun Pak? 1000 kurang 50 tahun berdakwah. Lailan wa nahara. Kita ini masih kelas bawang Pak. Nuh itu menyampaikan pesan kepada manusia 1000 kurang 50 tahun. Karena usianya 1300 tahun. Masya Allah.
Allah memvonis innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena perbuatannya tidak baik. Jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Masya Allah. Bapak-bapak hati-hati Pak. Tidak sedikit saya mendapati kiai, guru besar, syekh, ternyata bab anak nggak ada. Selalu ada catatan. Makanya bapak pulang Pak, evaluasi anak bapak Pak. Evaluasi Pak, evaluasi. Amanah itu ya Allah. Jangan pakai dalil, udahlah Ustaz. Udah siang pagi saya sampaikan Pak Ustaz. Udahlah, lakum dinukum la haula wala quwata illa billah. Dia darah dagingmu, dia titipan Allah kepadamu. Ketika dia dititipkan Allah lewat rahim istrimu, dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya yang bikin dia majusi, Yahudi, Nasrani. Kau punya andil membuat dia tercoreng dari fitrahnya. Allah akan tuntut titipannya itu, kau coreng dia. Itulah sebabnya selama anak masih tinggal di rumah kita Pak, tetap dia harus ingat otoriti itu ada pada seorang ayah. Tak ada seorang ayah yang lebih lemah kecuali dia kehilangan otoriti kepada anak-anaknya. Insya Allah. Saya ini ngaku-ngaku begini Pak, tapi dulu masih abah hidup. Yasir, R-nya belum selesai, udah ada depan abah. Itu pun gak berani lihat wajah abah. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kita panggil anak kita, la haula wala quwata illa billah. Nanya doang, Dek, adem amat sih itu handphone. Ih, ayah mah kepo. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya kita dengan anak-anak. Coba Pak. Maka betapa nikmat tuh kalau kita bisa duduk dengan anak, ngobrol. Apa sih ini buka-buka? Nih ayah mau tahu nih. Nih ayah kalau mau pencet ini ya. Ini download ini ayah, nanti semua gampang ayah. Oh gitu. Udah baca Quran belum? Udah lah ya. Tadi udah 2 juz. Mantap. Jadi koreklah. Ketika dia sibuk dengan apa, hal-hal pokok sudah belum? Karena kita tidak boleh menjauhkan Al-Quran dari anak-anak kita. Wa qala ar-rasul, Nabi pernah curhat kepada Allah. Quran surat apa itu? Al-Furqan, ya, ayat 36. Wa qala ar-rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rob, umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Masya Allah. Tanda orang abai paling utama ketika dia absen tilawah, qiraah, tadarus Al-Quran. Karena interaksi pertama orang dengan Al-Quran minimal membaca Al-Quran. Nah, udah baca Quran hari ini. Quran apa ya? La haula wala quwata illa billah. Ada seorang anak kalau malam dia nggak tidur kecuali baca 3 surat. Yasin, Ad-Dukhan, Tabarok. Masya Allah. Nggak pernah dia pegang mushaf. Kenapa? Dia hafal 3 surat itu. Yasin, Dukhan, surat 44, kabut hitam, dan Tabarok. Masya Allah. Nah, kenapa kau baca itu nak? Semoga nanti di akhirat aku bisa berikan syafaat pada ayah dan bunda dengan 3 surat ini. Masya Allah. Pulang ke rumah, kau cek anakmu, apa yang bisa dia berikan syafaat kepadamu nanti di akhirat. Ya Allah wala quwata illa. Ada Ustaz, syafaat lewat TikTok nanti insya Allah. Masya Allah. Hati-hati Pak, pastikan itu. Dan puncak dari menjaga keimanan keluarga yang paling penting ini, yang paling puncak. Apa itu? Mengajarkan anak-anak untuk ikhlas. Hati-hati, orang pertama yang Allah lemparkan ke neraka bukan koruptor. Orang pertama yang Allah lemparkan dalam neraka bukan penzina. Yang pertama Allah lemparkan bukan pencuri. Tapi pertama yang Allah lemparkan ke neraka 3 golongan. Siapa mereka? Penuntut ilmu. Ya. Apa yang kau lakukan di dunia,
aku menuntut ilmu ya Allah, aku ajarkan ilmu yang datang darimu. Kata Allah, kau dusta. Kau menuntut ilmu supaya kau disebut orang alim. Masya Allah. Kata Rasul, barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk mencelah orang, menuntut ilmu biar disebut alim, biar disebut doktor, biar disebut guru besar, faliyatabawa 'alan nar. Itu yang pertama, Allah lemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, pejuang di jalan Allah. Apa yang kau lakukan? Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Aku berjuang ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau berjuang di jalan Allah supaya kau disebut pahlawan. Wah. Sampai yang ketiga, apa yang kau lakukan di muka bumi? Aku berusaha mencari karuniamu ya Allah. Nikmat darimu aku dermakan ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau bernirma supaya kau disebut dermawan. Insya Allah. Bapak-bapak, keikhlasan itu berat. Karena yang mudah itu cuman selesai rakaat kedua, habis Fatihah baca kulhu. Itu yang mudah. Ya, hampir jadi merek. Selesai rakaat kedua, pasti Fatihah kulhu. Karena itu paten itu, Masya Allah. Ya, baca wal asri terlalu panjang Ustaz. Tapi kalau kulhu itu paten itu, Masya Allah. Kata ulama, kenapa ikhlas itu sulit? Karena ikhlas itu 3 isinya. 1, nah ini sulit kalau kita bicara dengan anak tidak sampai pada level dekat. Ikhlas itu berat karena isinya 3. 1, sabar dengan apa yang lagi menimpamu. Masya Allah. 2, bersyukur dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Ridho dengan segala ketetapan Allah kepadamu. Masya Allah. Halo, mana lebih berat? Sabar apa syukur? Ini kalau belum sarapan susah ini berpikir. Masya Allah. Halo, ada yang bilang tadi apa? Sabar. Bagus. Bagus nih lagi menderita nih, lagi pilek. Lebih berat mana? Sabar apa bersyukur? Sabar. Bapak-bapak, di Quran sabar nggak sabar, Allah paksa manusia sabar. Hasil biopsi keluar. Kata para dokter, namanya cancer itu Pak Ustadz, terdeteksi ketika sudah stadium. Selama belum stadium, biasanya nggak ngerasakan apa-apa. Tiba-tiba kok lemas. Biopsi. Keluar, ya Allah, stadium. Ketika kita mengalami seperti itu, Bapak mau sabar, nggak sabar, dipaksa sama Allah bersabar. Makanya ayat sabar itu selalu pakai kalimat isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, yang sudah sabar, terus kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, kalau bisa sabar kalian tidak lagi pakai gigi, metik semuanya. Masya Allah. Tapi kalau bersyukur kayak himbauan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekiranya kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, Allah bilang aku azab. Enggak. Ingat, azabku sangat pedih. Itulah sebabnya di Quran kita tidak menemukan ayat amat sedikit kalian yang bersabar. Enggak ada. Tapi di Quran kita menjumpai berulang-ulang ayat faqalilan tashkurun. Faqalilan tashkurun. Amat sedikit kalian yang mau bersyukur. Masya Allah. Secara fakta sabar itu lebih berat. Kenapa? As-sabru murrun. Karena sabar itu rasanya pahit. Tapi tidak sedikit orang ketika ada masalah dia bisa bersabar. Tapi ketika dia diberi nikmat, Masya Allah, lupa dia. Makanya bapak-bapak, puncak dari keimanan seorang hamba ketika dia ridho dengan apapun yang Allah putuskan kepadanya. Quran surat
89, nama suratnya Al-Fajr, 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan. Ya Rasulullah. Nabi menyapa Abu Bakar. Ya Abu Bakrin. Abu Bakar angkat tangan lagi. Ya Rasulullah. Sahabat lihat, Masya Allah dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Nabi bertanya, Madza bika ya Abu Bakrin? Ada apa denganmu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah engkau meminta kepada Allah? Aku orang pertama jika aku wafat dipanggil dengan ayat ini. Ya Rasul, sahabat yang lain, kami juga. Kalian sudah terlambat, Masya Allah. Tak ada panggilan paling indah pada seorang hamba kecuali ayat ini. Dia pergi dalam keadaan tenang. Kenapa tenang? Dia ridho dengan apa yang selama ini Allah takdirkan kepadanya. Dan Allah pun ridho kepadanya. Allah. Ketika kita sampai pada level ini, Allah perintahkan, fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surgaku. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah dan keluarganya Allah kumpulkan dalam satu tempat bersama hamba-hamba yang soleh dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pak, PR-nya pulang ke rumah. Checklist keadaan satu-satu. Jangan kau biarkan anakmu liar. Jangan kau biarkan anakmu liar. Pastikan anak-anakmu keimanannya tetap terjaga. Ya, pastikan. Jangan kau biarkan dia berkawan dengan siapa. Almar'u ma'adini khalilihi. Karena seseorang itu tergantung agama temannya. Falyangdur ahadakum man yukhalil. Ya. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Perhatikanlah seseorang itu siapa temannya. Pastikan anak-anak kita dalam kontrol, keimanannya terjaga, dia tidak jauh dengan Al-Quran, dia tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan keji, ya. Dia tetap menghormati ayahnya, menyayangi bundanya, mengasihi saudara-saudaranya, sampai satu waktu kalau kita berpulang ke rahmatullah, kita merasa aman karena si abang jadi teladan bagi adik-adiknya. Si tete selalu menjaga adik-adiknya. Karena tak ada kenikmatan, Pak, kecuali kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Bahkan ketika mati pun pahala kita terus mengalir karena kita punya anak soleh yang terus mendoakan kita dengan amal-amal solehnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Baik Bapak-bapak, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terlalu banyak kezoliman. Kadang kami tidak sadari, ya Allah, zolimnya kami pada anak-anak kami. Yang kami takut, ya Allah, satu waktu anak kami bisa zolim, ya Allah. Allahumma ya Allah, jika si kakak, ya Allah, kadang masih lalai, ya Allah, jaga dia dengan baik, ya Allah. Ampuni ucapannya kadang masih kasar pada bundanya, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni jika anak-anak kami kadang jauh dari Al-Quran, ya Allah. Jika putri kami masih belum berhijab, ya Allah, kami takut, ya Allah, hisabmu terlalu berat kepada seorang ayah yang putrinya belum terjaga dengan hijab, ya Allah.
Allahumma ya Allah, jangan kau hukum putra-putri kami karena dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Jika ada hajatnya ya Allah, apa itu jodohnya, apa lanjutan studi pendidikannya ya Allah, karirnya ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah. Faghfir lana warhamna wa'fu anna faghfir lana warhamna. Maafkan ya Allah, ampunilah ya Allah, kasihanilah ya Allah anak-anak kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala ali wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.